Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rahma Zahra, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, di video kali ini terkait dengan mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Supentri SPD MPD. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Nah, kita masuk ke pembahasan yakni mengenai penggunaan PowerPoint yang baik dalam presentasi. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai penggunaan PowerPoint dalam presentasi, maka kita harus tahu nih terlebih dahulu mengenai presentasi. Presentasi adalah bentuk komunikasi yang berjalan dua arah melalui aplikasi untuk media presentasi. Penggunaan bisa menggunakan atau menyampaikan materi dalam bentuk slide, baik dalam komputer, laptop, ataupun layar besar. Tentunya dalam presentasi ini memiliki tujuan. Yang pertama, memudahkan para pengguna untuk mengatur materi yang akan disampaikan. Saat kita melakukan presentasi, agar topik yang akan kita sampaikan itu tidak lupa ataupun tidak keluar dari pembahasan, maka kita memerlukan pedoman, yang mana pedoman ini adalah PowerPoint. Tujuan yang kedua adalah menyampaikan ide, gagasan, atau topik tertentu di depan audiens secara baik dan menarik. Jadi, dengan penyampaian yang jelas dan sesuai dengan alur pembahasan, maka audiens merasa lebih tertarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Berikut ini penjelasan mengenai penggunaan PowerPoint yang baik dalam presentasi. Pertama, PowerPoint menarik dan rapi. Menarik pada PowerPoint dapat dilihat dari judul yang diangkat, template yang digunakan, transisi dan animasi yang digunakan secara tidak berlebihan, serta kerapian, yakni kerapian dapat dilihat dari kesejajaran antara objek yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yakni teks sederhana. Artinya ialah kita hanya memasukkan kata kunci atau topik inti yang akan dijelaskan, bukan keseluruhan materi yang ditampilkan pada PowerPoint. Serta hindari pula PPT atau PowerPoint yang penuh dengan tulisan saja. Hal ini akan membuat para audiens cepat jenuh sehingga tidak fokus pada apa yang kita sampaikan. Dalam hal ini, kita dapat menyisipkan beberapa gambar yang sejalan dengan pembahasan. Yang ketiga ialah teks mudah dibaca. Dalam penulisan PowerPoint, selain memperhatikan isi yang hendak kita sampaikan, maka perlu juga melihat penulisan yang baik pada PowerPoint seperti jenis font. Pilihlah jenis font yang mudah dibaca oleh para audiens. Lalu perkirakan pula ukuran fonts yang dapat dibaca yakni sekitaran 20-24. Jangan sampai PowerPoint yang dibuat menarik tidak dapat dibaca oleh para audiens karena ukuran font yang terlalu kecil. Serta yang terakhir yakni warna font. Apabila warna font terang, dapat digunakan pada background yang gelap, begitupun sebaliknya. Nah, apabila background yang kita gunakan terang dan font yang kita pilih juga berwarna terang, maka audiens akan kesulitan untuk membaca PowerPoint yang kita sajikan. Yang keempat, buat slide lebih interaktif. Artinya, selain memaparkan materi di PowerPoint, kita juga dapat menyuguhkan gambar ataupun video, lalu meminta para audiens untuk menanggapi atau mengomentarinya, atau menyajikan beberapa pertanyaan. Hal ini akan membuat para audiens Anda menjadi lebih tertarik dan tidak monoton. Penggunaan PowerPoint dalam presentasi yang baik yang kelima ialah jaga desain agar tetap konsisten. Maksudnya ialah sebelum membuat slide di PowerPoint, kita harus tahu dulu nih tema seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, hal ini akan menghindari kita dari penggunaan desain yang berbeda-beda setiap slide-nya. Contohnya pada cover PowerPoint yang di samping yakni Petualangan Si Unyil episode Belajar Mengemudi yang dalam hal ini bertemakan anak-anak. Maka untuk slide selanjutnya kita mesti mempertahankan tema anak-anak yang kartun ini serta dapat pula menambahkan animasi pendukung lainnya seperti animasi mobil, jalan raya, dan lain sebagainya yang tentunya masih berkaitan dengan belajar mengemudi. Yang terakhir yakni sesuai dengan target audience. Saat membuat PowerPoint, penting bagi kita untuk melihat pada siapa PowerPoint ini ditujukan. Hal ini dapat disesuaikan mulai dari topik, tema, ataupun template yang digunakan, bahasa penyampaian, hingga pada tahap penyampaian materi di PowerPoint di depan audiens. Contohnya PowerPoint Petualangan Si Unyil, yang dalam hal ini lebih cocok disampaikan pada anak-anak usia di bawah 10 tahun. Nah, itu tadi cara bagaimana penggunaan PowerPoint yang baik dalam presentasi. Adapun rangkuman pada pembahasan kali ini ialah
Untuk dapat menarik minat para audiens saat melakukan presentasi, maka kita mesti perlu memperhatikan PowerPoint yang akan disajikan sehingga nantinya para audiens merasa tidak bosan ketika kita melihat ataupun menyampaikan PowerPoint. Dan pembahasan yang akan disampaikan pun dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga dapat mudah dipahami. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.